Saudara Ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Sazili menegaskan bahwa Golkar tetap mendukung bakal cawapres Prabowo. Dan saudara, kami ingin mengabarkan kepada Anda dari arena Rapimnas Partai Golkar siang hari ini, kabar yang terbaru yang kami dapatkan adalah bahwa Partai Golongan Karya resmi untuk mencalonkan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan juga mengusung Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon wakil presiden dalam arena di Rapimnas Partai Golkar ini. Dan saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Direktur Lingkar Madani Indonesia, ada Bung Ray Rangkuti. Bang Ray, ini sebenarnya sudah terbaca, kita sudah tahu bahwa Partai Golkar ini ya akan ke Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau menurut Bang Ray, ini hitung-hitungan Partai Golkar ini seperti apa Bang Ray? Karena di survei juga sebenarnya Gibran bukan yang paling tinggi gitu. Tapi kira-kira apa hitung-hitungan elektoral dari Partai Golkar sehingga mengusung Gibran Rakabuming Raka? Padahal di situ di koalisi ini ada juga Erick Thohir yang sebenarnya elektabilitasnya lebih tinggi. Bagaimana Bang? Karena pertimbangan untuk mendapuk seseorang jadi wakil presiden itu kan tidak semata-mata elektoral kan gitu. Saya tadi menyebutkan tuh setidaknya ada 4, tapi sekarang ini yang paling dominan adalah faktor kelima. Jadi 4 yang bersifat umum berlaku dimanapun, tapi ada satu varian yang sifatnya situasional, tapi sangat untuk kali ini sangat ampuh gitu. Namanya kemana Pak Jokowi melabuhkan tangannya gitu. Nah tentu kalau Gibran maju, Pak Jokowi ke Gibrannya kan, itu asumsi yang paling logik kita sebutkan gitu. Nah karena Pak Jokowi berada di situ, di Gibrannya itu, maka pertimbangan utama menurut saya dari Golkar atau partai-partai yang lain itu adalah berlabuh di situ. Karena Pak Jokowi berada di belakang Gibran, maka Golkar juga mendukung Gibran sebagai bakal calon wakil presidennya dari Partai Golkar yang akan diusung bersamaan dengan Pak Prabowo gitu. Saya kira itulah yang paling dominan sekarang. Jadi bukan elektabilitas, bukan isitas, bukan kedekatan dengan istilah saya itu NU atau Muhammadiyah gitu ya, atau bukan bagian dari elit partai politik. Sebab kalau kita pakai 4 varian ini, semuanya kenanya ke Erick Thohir gitu ya kan. Erick Thohir itu elektabilitasnya bagus, ada isitasnya, terasosiasi dengan salah satu organisasi keagamaan dalam ini NU. Beliau kan bagian dari pengurus, seingat saya Banser atau apa begitu ya. Dan satu-satunya yang dia tidak miliki itu adalah bahwa beliau bukan bagian dari elit partai politik itu. Tapi kan Gibran juga bukan elit dalam konteks ini, kecuali di PDI Perjuangannya kan gitu. Bang, tapi yang menarik sampai saat ini resmi calon atau partai politik menyebutkan nama Gibran. Gibran sendiri kan kita sebenarnya belum pernah mendengar Gibran ini menyatakan kesediaannya. Setiap ditanya ini nanti atau ini. Nah, selalu mengambang jawabannya. Apakah dengan partai sebesar Golkar kemudian menyebutkan nama Gibran, ini berarti memang sudah ada komunikasi dengan Gibran dan Gibran pasti bersedia? Saya rasa justru menjelaskan tidak bersedia itu yang sekarang sulit gitu loh. Ya kan? Menjelaskan bahwa Gibran itu bersedia, siap, itu mungkin udah bisa 10 argumen bisa dijelaskan, 10 ciri-ciri gitu. Tapi menjelaskan Gibran itu nggak bersiap, kelihatan apalagi gitu. Sudah sejauh ini kan, udah kayak tadi barusan kita lihat misalnya bersama dengan PAN gitu ya, kemudian kursinya juga disediakan di Rapimnas Golkar gitu ya. Dan yang paling pokok dan paling penting itu tidak ada deklarasi dari Gibran untuk mengatakan menolak tawaran sebagai calon wakil presiden gitu. Oleh karena itu ya istilah saya 90% hampir dapat disebutkan bahwa Gibran akan didorong menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, baik oleh Golkar maupun mungkin oleh koalisi yang lain. Bang Ray, tapi menurut Anda bagaimana sebenarnya komunikasi politik Gibran selama ini? Dia selalu tidak menyebut bersedia, tidak bersedia. Tapi kemudian di momen yang paling menentukan dia bilang iya. Apakah ini bentuk yang seperti apa menurut Anda? Apakah ini baik demi strategi politik atau seperti apa? Ya, saya kira mulai agak terbaca ya, karena pola ini juga kan dipakai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan selalu juga mengatakan sesuatu yang justru tindakan beliau berbeda dengan apa yang diucapkan kepada publik itu. Jadi pola komunikasi Gibran ini saya kira mengadopsi pola komunikasinya Pak Jokowi. Seolah-olah nggak care, seolah-olah
nggak terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang sedang diperbincangkan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sudah jadi aja gitu kan kira-kira tuh. Nah, tapi ini saya kira udah pola yang udah mulai terbaca oleh masyarakat gitu. Artinya bahasa umumnya kalau melihat Gibran tuh setuju nggak setuju, lihat yang sebaliknya kira-kira begitulah. Jadi kalau Gibran mengatakan nggak, saya pikirin, tanya yang itu artinya dia sedang memikirkannya kira-kira begitu. Baik Bang, ini kita lihat di gambar, Ya. ini ada Gibran Rakabuming Raka sedang bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Ini pertemuan ini menurut kabar yang kami dapatkan ini siang ini tadi sebelum nama Gibran bahkan disebutkan sebagai bakal calon wakil presiden di Rapimnas Partai Golkar. Nah ini kalau Abang baca soal pertemuan ini Bang, ini mengapa dia harus memilih untuk ketemu dulu dengan Zulkifli Hasan ini? Ya itu bagian dari apa namanya itu pendekatan gitu. Artinya kan begini, kalau Gibran dalam posisi sebenarnya tidak bersedia dicalonkan tuh, ya buat apa pula beliau ketemu dengan Pak Zulkifli gitu. Itu makanya saya mengatakan bahwa jauh lebih banyak argumen untuk mengatakan bahwa Gibran itu setuju dicalonkan sebagai wakil presiden daripada tidak gitu. Ini udah ketemu. Setelah ketemu nggak ada juga deklarasi bahwa beliau nggak bersedia dicalonkan oleh PAN gitu. Dan seterusnya, seterusnya. Ini saya kira bagian. Karena kita tahu di dalam koalisi ini yang cukup relatif agak sedikit berbeda dengan koalisi teman-teman koalisi yang lain atau partai-partai yang lain di koalisi ini adalah PAN kan. Kalau PAN itu sepanjang kita ketahui cukup kuat mengusung Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya gitu. Mungkin dengan kehadiran ini ya semacam minta izin lah bahwa Gibran bersedia untuk dicalonkan oleh partai-partai politik yang lain dan oleh karena itu juga mungkin meminta semacam dukungan dari PAN juga untuk bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu. Mengingat bahwa PAN kelihatan satu-satunya partai yang cukup agak berbeda dengan partai politik yang lain itu yang relatif masih agak kuat mengusung nama lain selain Gibran sebagai calon wakil presiden gitu. Berarti kalau Anda baca PAN setelah pertemuan ini tampaknya juga kayaknya pasti udah selesai. Koalisi Indonesia Maju katakanlah udah selesai, ya, pasti tinggal menunggu mungkin deklarasi resminya koalisi ini dan tentu kemudian pendaftaran ke KPU. Jadi itu secara umum saya kira sudah di angka 90% Gibran itu sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo yang disetujui oleh koalisi Pak Prabowo. Berarti apakah ini juga kalau Anda lihat dari dari pengusungan dia diusung oleh Partai Golkar sementara dia merupakan kader PDI Perjuangan. Ini apakah secara otomatis atau secara etika sebenarnya dia seharusnya tidak lagi di PDI Perjuangan? Jadi harus kita bicara dari 3 aspek ini. Pertama, aturan kan. Di aturannya tidak ada yang mengatakan bahwa seseorang yang mau dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus merupakan kader atau pengurus partai. Tidak ada. Jadi seseorang itu tanpa partai pun bisa dapat dicalonkan karena ketentuan kita itu mengatakan dicalonkan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nggak ada yang dikatakan calon presiden yang merupakan anggota partai politik, nggak ada kan, bahwa diusung dan dicalonkan oleh partai iya, tapi tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan itu harus menjadi anggota ataupun pengurus partai gitu. Nah oleh karena itu kalau sekiranya Gibran pun tidak atas nama partai manapun itu bisa dicalonkan, itu yang pertama dulu kan. Nah yang kedua tentu saja dari etik seperti yang Anda sebutkan itu tadi. Nah secara etiknya bagaimana? Tadi saya sudah menyebutkan sebetulnya lebih bagus itu kalau Gibran yang deklarasi sendiri bahwa beliau bersiap untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden dan oleh karena itu memilih untuk tidak menjadi anggota partai politik lama. Mengingat partai politik lama itu sudah memiliki calon sendiri yang berbeda dengan dirinya kan gitu ya. Nah itu harus deklarasi. Saya juga mengatakan ini penting agar supaya ada sedikit kelihatan lebih elegan dari Gibran itu gitu ya. Jadi jangan seperti orang yang ragu sudah jadi anggota jadi calon presiden di sini, tapi status mereka tetap di partai politik yang lama gitu. Tapi ada yang ketiga. Nah yang ketiga ini menurut saya saling intip strategi antara Gibran dengan PDI Perjuangan.
Jadi situasinya karena akan berimplikasi secara citra kepada mereka, baik kepada Gibrannya maupun kepada PDI Perjuangan. Dalam konteks inilah saya kira dua-duanya saling menahan diri. Jadi PDI mungkin skenario ujung akan menonaktifkan Gibran kalau betul akan dipilih. Tapi saat yang pada situasi seperti sekarang dia tidak akan memberikan status di luar status sebagai tidak anggota partai politiknya PDI Perjuangan, alias Gibran akan dipertahankan status keanggotaannya sebagai PDI Perjuangan gitu. Kenapa gitu? Karena kalau ia keluarkan dalam kondisi yang kayak begini, orang mesti akan ngomong, ala gitu aja kok ngambek, kan kira-kira begitulah. Jadi negatif ke partai PDI Perjuangannya gitu. Tapi saat yang bersamaan dia mau juga mengambil keuntungan. Artinya dia bisa klaim tuh Gibran itu adalah anggota partainya dia yang diambil oleh partai politik yang lain, kan kira-kira. Artinya dia bisa mengatakan kaderisasi di kami jauh lebih baik dibandingkan partai-partai yang lain. Kira-kira begitulah ya. Karena tadi kan Golkar mengungkapkan soal kaderisasi macam-macam, under 40 ya macam-macam. Nah, kalau Gibran tetap sebagai anggota partai politik dan dia bisa klaim tuh, jadi under 40 itu adalah anggota partai politik kami, yang pemimpin yang bagus itu adalah anggota partai politik kami, itu menunjukkan bahwa proses kaderisasi di PDI Perjuangan itu sudah bagus sehingga kader-kader kami pun diambil oleh partai politik. Baik. Kira-kira begitu. Bang Rey, kita tahan dulu karena kita akan mendengar pernyataan dari bakal calon presiden Prabowo Subianto. Saya resmi sebagai calon presiden dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Ini keputusan Golkar, ya. Ini saya tadi anggap ini sesuatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena Timnas tadinya mencalonkan Pak Erlangga sebagai presiden atau wakil presiden, tapi Golkar melepas kepentingan partai golongan demi kepentingan yang besar. Tentunya ini kehormatan saya terima, dan karena kita koalisi Indonesia Maju terdiri dari sekarang 8 partai, 4 partai parlementer dan 4 partai non parlementer, tapi juga punya akar, punya dukungan. Jadi biasanya kita nanti akan rapat musyawarah dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama. Jadi tentunya usul ini akan kita bawa ke forum ketua umum partai. Saya kira itu dari saya. Ya. Pak. Saya kira tadi kan saya sudah jawab ya, sewaktu-waktu ya, bahwa apa itu dinamika politik Indonesia ya memerlukan suatu sikap yang dinamis, luwes, ya, dan dengan itikat untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat, sehingga ya dalam hari-hari terakhir ini kita harus selesaikan hal-hal yang strategis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Baik, itu tadi kita dengar pernyataan dari bakal calon presiden yang telah diusung Partai Golkar dan juga sejumlah partai lain, Prabowo Subianto. Bang Rey, ini ada juga yang saya rasa penting nih, hari lusa mendatang, Senin lusa mendatang, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan mengenai batas maksimal usia capres dan cawapres, batas 70 tahun. Ini kalau Abang melihat kemungkinan keputusan nanti seperti apa? Waktu itu juga Abang kan pernah meraba-raba soal batas usia terendah, sekarang batas usia maksimal. Akankah mengejutkan lagi keputusan dari Mahkamah Konstitusi? Saya kira nggak akan ada yang mengejutkan, Ya. karena basisnya akan sama, open legal policy, sehingga dengan begitu tidak dibatasi, itu pun adalah bagian dari kewenangan anggota DPR untuk menentukannya gitu. Sehingga sama seperti 40 tahun. Makanya untuk yang seperti ini, mungkin nanti perdebatannya di DPR, apakah perlu untuk membatasi ya usia bagi calon presiden atau
usia presiden atau tidak kepada calon presiden yang akan diusung. Dalam hal ini misalnya lebih dari 75 tahun tidak boleh lagi, nggak bisa lagi didapatkan. Jadi itu bukan merupakan putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti mungkin itu akan diperbincangkan di DPR. Nah, oleh karena itu besar dugaan saya permohonan ini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Bang, tapi Gibran ini kan sudah kita rasa sudah hampir pasti lah bakal maju atau diusung sebagai bakal calon wakil presiden. Selanjutnya ini menurut Abang ini persyaratan memang sudah bisa akan lancarkah Gibran untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden? Apakah nanti masih ada yang belum selesai mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi? Karena masih banyak juga yang meragukan begitu. Karena ada di pertimbangan-pertimbangan hakim itu ada yang dissenting opinion atau belum. Nah, ini memang masih saya kira perdebatannya akademik ya. Benar apa enggak, nanti semua orang memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan sendirinya berlaku kepada Gibran ya. Dan Gibran adalah penikmat pertama lah dari putusan Mahkamah Konstitusi kalau ini kejadian kan. Nah tapi di wilayah akademik rasanya masih banyak yang perlu diperdebatkan. Misalnya kan kalau kita lihat komposisi dari sikap hakim itu atau putusan hakim itu, yang mutlak menyatakan bahwa menerima calon presiden wakil presiden itu sampai ke level kabupaten kota itu hanyalah 3 orang. 2 di antara mereka menyatakan yang sampai ke tingkat provinsi. 2 di antara itu menolak mengubah ketentuan. Tapi 2 di antara mereka justru mengatakan bahkan permohonan ini tidak layak untuk masuk ke substansi gitu. Nah kalau kita utak-atik di situ perdebatannya, ada yang mengatakan ini sebetulnya 6-3 atau ini nggak berlaku di tingkat kabupaten kota tapi hanya berlaku di tingkat provinsi gitu ya. Nah tetapi kalau betul-betul KPU menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo ini, ya mungkin KPU mengambil pemahaman yang umum sekarang terjadi bahwa komposisinya itu adalah 4-5 dan seterusnya itu. Baik Bang Rey. Saudara, kita akan kembali lagi usai jeda dengan informasi dari RSPAD Gatot Subroto di mana ada pasangan bakal capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sedang menjalani tes kesehatan.